Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau melaksanakan praktikum sistem telekomunikasi. Yang kedua, di praktik kali ini kita akan melakukan praktik motor DC pengontrolan dengan 5 perangkat, yaitu alat-alatnya ada IC L293D, breadboard, motor servo, Arduino Uno, keypad. Lalu akan ada penjelasan pemrograman secara visual yang dilakukan di website praktik Tinkercad, yang mana Tinkercad akan dikerjakan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama akan dibantu dijelaskan dengan Gin Ginanjar, Moktika Putri Nismara, Desiana Fajar, Abdi Abdurrahman Syarif, Safira Alda Rahma, Rizka Elianti, Risma Yulianti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen. Yang pertama itu ada keypad, merupakan miniatur keyboard untuk mengontrol rangkaian secara manual. Kemudian ada Arduino Uno, merupakan sebuah board yang menggunakan microcontroller ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital, yang merupakan 6 pin sebagai output PWM, 6 input analog, 16 MHz, osilator kristal, sebuah koneksi USB, konektor sumber tegangan, header IC/SP, dan sebuah tombol reset. Kemudian Arduino Uno itu membuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah microcontroller. Kemudian ada breadboard, merupakan pakai rangkaian elektronika dalam membuat rangkaian sementara tanpa dilakukan penyolderan terlebih sebelumnya. Kemudian ada IC L293D, merupakan IC ini yang berisi 2 buah pengendali motor DC yang bekerja dengan metode hybrid. IC ini mampu beroperasi pada tegangan antara 4,5 volt hingga 36 volt. Kemudian yang terakhir itu ada motor servo, merupakan jenis motor listrik yang dalam proses pekerjaannya menggunakan sistem closed loop. Jadi motor ini bekerja dengan mekanisme servo. Bagian flowchart dari praktikum kali ini, saya akan menjelaskan flowchart dan jalannya praktikum pada kali ini. Oke, pertama kita mulai dengan masuk dulu ke websitenya flowchart di Tinkercad. Terus juga setelah kita udah masuk di Tinkercad, kita mulai mempersiapkan praktikumnya yang udah ada di penjelasan praktikum. Terus juga setelah mempersiapkan praktikum, memasukkan codingan ke Arduino Uno yang telah disiapin. Terus juga ketika udah dimasukin codingannya, kita coba dengan menekan 1 pada keypad, dan hasilnya motor servo akan berputar sebesar 45 derajat. Dan itu adalah goals dari praktikum kali ini, dan itu terakhir. Terima kasih. Seperti yang udah disebutkan oleh teman-teman saya, ada 5 alat yang digunakan dalam praktikum ini. Oke, yang pertama kita masukin dulu komponen yang pertama, yaitu breadboard. Kita pakai yang small ya. Yang selanjutnya adalah IC 1293. Kalau di sini tuh tulisannya H-bridge. Nah, ini coy, kita langsung taruh aja di tengah. Nah, selanjutnya ada motor servo. Kalau di sini tuh jadi micro servo kalau dicarinya. Micro servo. Nah, sini. Yang selanjutnya ada Arduino. Ini komponen terpenting ya, kalau nggak ada ini nggak akan jalan. Dan terakhir adalah keypad. Sini kita pakai keypad 4x4.
sekarang kita tinggal langsung menyusun saja. Nah, ini yang pin pertama itu terhubungnya ke sini, TX1. Yang kedua di sini, di pin selanjutnya. Ketiga, yang keempat, yang kelima. Ganti aja warna kuning. Yang keenam. Yang ketujuh. Lanjut lagi ke pin ke-8. Oke, sekarang sambungan Arduino ke breadboardnya. Nah, ini yang 13 terhubung ke kaki 2. Kita hubungkan saja di sini. Ganti warna, kita pakai warna hijau. Terus ini yang kaki 1, dia terhubung ke motor servonya, ke yang merah. Kita rubah aja warna merah biar serasi. Terus yang selanjutnya ini terhubung ke groundnya. Yang di tengah terhubung ke kaki 3. Sini. Kalau yang merah ini harusnya bukan di titik 1, sorry. Dia harusnya di sini. Nah, nanti itu bakal disambungin ke PCC-nya. Oke, udah. Terus satu lagi di sini. Nah, di sini juga ada sambungannya. Ini ke sini terhubung, sini ke sini. Ini ganti aja warna merah. Ini ke sini. Ini cuma nyampe sini dong. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Dan ini ke sini. Nah, ini terhubung ke PCC. Coba kita lihat secara keseluruhan. Nah, tinggal hubungin dari breadboard ke Arduino. PCC terhubung ke 5F yang ada di bawah. Satu lagi yang ground terhubung ke ground yang ada di sebelahnya. Nah, rangkaian sudah berhasil dipasang. Selanjutnya masuk ke pengodan. Kita ke bagian pemrograman pada Arduino nya.
Yang pertama kita klik kode yang di atas ini, lalu ke bagian teks. Yang pertama kita masukkan include-nya sebagai pembuka awalnya, lalu di sini ada konstanta bit pada baris dan kolom untuk mendefinisikan baris dan kolom. Masing-masing ada 4 sesuai dengan yang ada di keypadnya. Ada 4 baris dan 4 kolom. Lalu masukkan char key untuk inputan dari keypadnya. Kunci mapping yang ada pada keypad semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ABCD dan tanda bintang dan pagarnya. Selanjutnya untuk menghubungkan keypad dengan Arduino-nya. Di sini menghubungkannya untuk yang bagian baris menggunakan port 5, 6, 7, 8 dan untuk bagian kolomnya menggunakan port 1, 2, 3 dan 4. Bisa dilihat di Tinkercad-nya untuk bagian yang kolom itu menggunakan kabel hijau dan untuk bagian yang baris itu menggunakan kabel yang biru. Sesuaikan portnya dengan pemrograman yang bakal dibuat. Selanjutnya membuat objek untuk motor servonya menggunakan pemrograman keypad, pin baris, pin kolom dan baris. Lalu ini juga ada servo, my servo untuk membuat objeknya. Selanjutnya langsung ke point setup. Di point setup ini motor servonya dihubungkan dengan Arduino di port 13 di yang ini kabel hijau. Kita rubah saja di kabel ungu yang ini di port 13 pada bagian inputan 1, port 13 di Arduino yang bagian sini. Lalu menggunakan pemrograman void loop untuk cara kerjanya dengan char key, keypad, git key. Jadi ini ketika angka 1 ditekan maka pemrogramannya itu akan berjalan. Pemrogramannya itu motor servo akan berputar 45 derajat ke arah kanan atau searah jarum jam. Lalu dengan delay 3 detik 300 motor servo ini akan kembali ke 0, kembali netral. Oke, ini merupakan hasil komponen yang sudah dirangkai oleh rekan saya tadi dan juga sudah ditambahkan pemrogramannya. Nah, kemudian kita akan menjalankan simulator ini dengan cara start simulation. Nah, dapat dilihat motor servo ini berputar ya. Kemudian kita tekan 1 pada keypad, kita tekan 1, maka motor servo ini berputar ke kanan 45 derajat atau berputar searah jarum jam. Nah, setiap 3 detik sekali motor servo ini akan kembali ke posisi netral atau ke posisi semula. Oke, mungkin cukup dari saya. Kesimpulan pada praktik motor servo kali ini cukup praktis dilakukan dengan media Tinkercad Simulator yang gratis. Semua alat-alat pada Tinkercad juga ada dan mendukung proses praktik. Praktik menggunakan keypad kali ini sama seperti praktik sebelumnya dengan program yang mirip. Tetapi pada praktik motor servo kali ini ketika angka 1 pada keypad ditekan, motor servo akan bergerak ke arah kanan sebesar 45 derajat. Lalu setelah 3 detik kemudian motor servo akan kembali ke posisi semula dan praktik berhasil dilakukan tanpa kendala. Sekian, terima kasih.